Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Asidik Q&A Umroh dan Haji. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyelami perjalanan spiritual dari melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kita akan menggali pelajaran-pelajaran berharga dari pengalaman ibadah umroh di Tanah Suci, dan di episode lainnya nanti kita akan berbagi cerita dari para peziarah yang sudah berangkat dari Tanah Suci. Nah, pada kesempatan kali ini sudah ada dua pertanyaan menarik, yang mana pertanyaan ini saya ambil dari peserta kajian Kadam Sidik bulan yang lalu, dan Masya Allah ini jawabannya nanti akan bermanfaat buat teman-teman nanti. Saya Farid di sini akan membawakan pertanyaan-pertanyaannya, dan di sini sudah ada Ustaz Abdul Aziz yang insya Allah akan menjawab pertanyaan teman-teman nanti. Selamat mendengarkan. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri, ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri, anta imamul hadra sultanuhal ghaibi, anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Oke, bismillah Ustaz. Ya, siap. Ada pertanyaan dari Kak Devantari Agestia. Apakah boleh selain kita niat untuk beribadah di Tanah Suci, tapi saya di sana malah mengadukan semua permasalahan kehidupan saya di sana? Misalkan usaha saya kenapa bangkrut terus, nggak jalan-jalan mungkin ya, itu yang saya pahami. Atau misalkan seorang istri dia mengeluhkan, kok saya punya suami gini amat gitu kan, atau sebaliknya juga gitu kan. Dan misalkan ada juga yang mengadukan pengen hutang-hutangnya terlunasi gitu kan, ataupun bahkan yang jeleknya dia menceritakan dia sudah sakit hati ke siapapun gitu kan. Nah, silakan Ustaz menjawab bagaimana pendapat Ustaz mengenai pertanyaan ini. Ya. Boleh. Boleh. Ya, boleh. Bahkan itu adalah waktu yang tepat. Sewaktu kita melaksanakan ibadah umroh atau haji adalah waktu yang tepat untuk kita menyampaikan atau mencurahkan apapun hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana itu bukan saja waktu, tapi seluruh tempat di sana itu adalah tempat makom ijabahnya doa. Tempat mustajab. Tempat mustajab gitu. Namun satu yang harus kita ingatkan atau ingat terlebih dahulu dalam hati kita, bahwa yang akan mengkabulkan atau menunaikan hajat kita, keperluan kita, apapun bermasalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari dalam berdoa itu kita jangan seolah-olah doa kita itu terhalang dengan hajat kita. Terhalang dengan hajat kita sendiri. Dengan hajat kita sendiri. Contohnya bagaimana? Jadi kita di dalam berdoa itu seolah-olah keperluan kita itu yang ada di depan kita. Jadi Allahnya itu walaupun memang Allahumma umpamanya gitu kan, Ya. tapi ingatnya kepada Allah bahwa Allah itu yang akan mengkabulkan doa, Allah yang akan menunaikan hajat kita itu sama sekali di belakangnya. Jadi harusnya Allah itu dikedepankan dulu. Jadi kita semuanya serahkan dulu kepada Allah. Sesuai dengan makna berdoa itu adalah ibadah kan? Nah, sesuai dengan makna ibadah atau ta'abud, menghambakan diri, merasa bahwa diri kita itu sangat lemah, sangat butuh, sangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikedepankan itu harus kepada Allah Subhanahu gitu. Jadi jangan yang seolah-olah itu yang terbayang di dalam pikiran kita itu, dalam benak kita itu hajat kita, kesusahan kita, tapi Allah itu seolah-olah di belakang. Berarti mungkin yang saya pahami
kalau doa tuh mungkin ada adabnya dulu kali ya. Iya, iya. Ada adabnya dulu gitu Iya. kan ya. Jadi sebelum kita menyampaikan hajat itu, utamain kita mengagungkan Allahnya dulu gitu kan. Iya, iya. Iya. Dan tadi nggak boleh kalau misalkan mendoakan yang jelek-jelek. Oh, jelas. Jelas itu mah Iya, ya. jelas itu. Jadi kita di dalam berdoa, apalagi di tanah haram, gitu kan, di Mekah, itu doa kita itu sangat-sangat, ya kalau dalam istilahnya sangat-sangat sensitif. Kalau kita mendoakan yang tidak baik, nanti kalau sekiranya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kadang-kadang mungkin doa itu berbalik kepada diri kita sendiri. Umpamanya kita punya iri atau dendam kepada orang yang dulunya membenci kepada kita, gitu kan, mencaci kepada kita, kita menjadi dendam, terus kita doakan yang tidak baik. Nah itu jangan sekali-kali mendoakan yang tidak baik. Sebab takutnya doa itu berbalik kepada diri kita sendiri. Bahkan ada suatu kejadian, ya suatu jamaah yang mendoakan, mungkin dia sakit hati kan, mungkin sakit hati waktu di rumahnya di itu, rumahnya. pas datang ke sana itu berdoa yang mungkin doa itu mendoakan kepada orang yang tadi itu dengan doa yang tidak baik. Sampai ke Indonesia ternyata doanya itu dikabulkan. Nah sudah terjadi itu dia merasa gimana? Merasa menyesal, merasa kasihan, dan bahkan dia itu pengen balik lagi ke sana untuk mendoakan lagi yang baik. Nah itu, jadi ya memang itu ada pikiran yang baik juga kan, tapi ya kalau kita mendoakan yang tidak baik itu janganlah. Bedanya berdoa di sini sama doa di sana tuh apa tuh yang bikin beda? Kan katanya kita punya satu ijabah. Ya. Kalau di sana? Kalau di sini itu kan dikatakan saat-saatnya ijabah, umpamanya di hari Jumat, di hari-hari yang istimewa seperti malam nisfu Sa'ban. Kalau di sana mah itu, kalau di sana itu semua tempat itu di tanah haram, apalagi di depan Ka'bah, di Multazam, di di Hijr Ismail, di Raudhah, itu semua adalah tempat-tempat yang insya Allah doa kita akan mustajabah. Jadi double kali ya? Iya, ada satu ijabah ada juga. satu ijabah dan ada juga tempatnya mustajabah. Tempat mustajab juga. Berarti kalau misalkan saya anak muda gitu kan saya pernah dengar tuh hadisnya kalau kita berangkat umroh itu tidak akan buat kita fakir, gitu kan? Berarti kalau misalkan saya berdoa pengen menjadi orang kaya, nggak apa-apa asalkan mendahulukan dulu zikirnya dulu mungkin ya. Iya. Jadi dan juga memintanya dengan tujuan untuk apa? Untuk bertujuan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kaya kita itu jangan untuk untuk kebanggaan, untuk menjadi takabur ataupun ujub dan lain-lain pun yang dimintakan kepada kita dengan tujuan untuk ibadah ataupun untuk karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Nah mungkin nyambung nih Sat, nyambung. Jadi kalau misalkan ada nih anak muda atau ya ada anak muda di berbagai kalangan usia ini, dia berangkat ibadah ke tanah sucinya tuh hanya sekedar untuk jalan-jalan gitu, jalan-jalan. Nah, walaupun meskipun dia jalan-jalan posisinya gitu kan, kalau selama dia melaksanakan ibadah umrohnya mengikuti rukun tetap sah juga ya. Ya kalau dikatakan sah bisa juga, tapi adapun diterima atau tidaknya itu tergantung dengan niat. Sebab di dalam Al-Qur'an pun diterangkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu lillah karena Allah. Jadi harus niatnya dulu. Ditata itu dibenahi dulu niatnya. Jadi diniatkan dari sini untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan berdoa apapun ibadah yang dilaksanakan adalah dengan niat karena Allah. Itu menjadikan pokok ataupun yang paling dasar sekali itu harus dengan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dari tujuan kita untuk mencari ridho Allah pun setelah pulang umrah itu bisa mengubah kedamaian, bisa mendapatkan kedamaian hati kali ya Ustaz ya. Insya Allah. Karena kan tujuannya karena lillah itu kan. Karena lillahi ta'ala. Jadi kalau kita sudah mencari untuk tujuan mencari ridho Allah, apapun yang terjadi, umpamanya di sana mendapat umpamanya ujian atau cobaan apapun, insya Allah dia akan menerima dengan penuh
senang, dengan penuh kesabaran gitu. Kalau dengan diniatkan karena Allah, insya Allah gitu kan. Jadi kalau dengan niat karena apapun yang terjadi itu akan diterima dengan kan senang. berarti definisi kalau misalkan saya nyambung lagi nih pertanyaannya gitu kan, saya melaksanakan ibadah umroh gitu kan, atau misalkan perempuan lah, ini karena pertanyaannya rata-rata dari perempuan gitu kan, dia melaksanakan ibadah umroh, tapi setelah pulang umroh ternyata maksiat lagi, nggak pakai hijabnya malah dilepas lagi gitu kan. Nah itu ibadah umrohnya diterima atau enggak? Terus emang selama dia di sananya tuh nggak mengubah perilaku dia gitu, dia nggak sadar atau gimana gitu kan? Kenapa sih kok udah beres ibadah umroh perilakunya tetap gitu-gitu aja gitu kan, kayak nggak ada perubahan gitu kan? Kan itu bisa jadi lah, ngapain lah jauh-jauh ibadah umroh tuh, dia juga nggak berubah, takutnya ada pendapat kayak gitu, mungkin. takutnya gitu. Nah gimana Ustaz? Ya itulah, jadi dari mungkin secara pokoknya pertamanya itu pertama dari niat. Nah dari niat itulah akan menjadikan umroh kita itu diterima atau tidaknya. Makanya di dalam suatu tanda diterangkan bahwa umroh yang mabrur atau mabruro itu dilihat katanya, lihat setelahnya melaksanakan ibadah itu, apakah dia lebih baik ataupun bagaimana. Umpamanya dulunya dia suka berjamaah dan dari berjamaahnya itu dia lebih baik lagi. Nah itu satu tanda bahwa ibadah umroh atau hajinya itu diterima atau mabrur. Tapi sebaliknya, umpamanya dulunya orang ini suka umpamanya berjamaah, tapi sepulangnya dari sana malah dia punya pikiran, saya mah udah cukup di sana pun banyak salatnya umpamanya, sebab Karena di sana pahalanya udah 100.000. pahalanya sudah banyak di sana. Katanya. Bahkan akhirnya dia nggak mau. Itu mah sudah satu tanda atau alamat, kata ulama diterangkan bahwa itu ibadahnya tidak diterima. Mungkin niatnya tadi, dari dasarkan dengan niatnya mungkin bukan karena Allah, bukan mencari ridho Allah itu. Jadi niat dari awalnya itu mungkin dia ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ataupun ingin menjadikan umpamanya ya kedudukan di mata masyarakat, kemudian gitu. Nah, itu tujuannya gitu. Jadi itu pun ada ada efeknya ke sana. Ya, saya juga sempat dapat satu pesan mengenai ingin dipuji. Saya ingin dipuji. Jadi sebelum berangkat umroh itu, Bibi sempat ngasih ngirim WA ke saya. Boleh ambil foto-foto selama umroh atau di Madinah gitu kan. Cuman jangan diposting langsung hari itu gitu. Jangan diposting. Pokoknya selama ibadah umroh itu kita fokus aja gitu kan. Kalau bisa ya mau ganti nomor WA tuh mungkin ngasih taunya ke teman-teman dekat aja dulu gitu kan. Kita ngasih taunya gitu kan biar menjaga diri kita ingin dipuji gitu, biar nggak mau dipuji gitu kan. Nanti postingnya misalkan udah seminggu kemudian atau sebulan kemudian gitu kan. Cuman dengan tanda kutip captionnya itu harus dengan kita alhamdulillah nih udah bersyukur, alhamdulillah kemarin udah melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan kesana lagi gitu kan. Nah itu nggak apa-apa kan kalau kayak gitu mah kan. Ya jadi kadang begini, untuk menjaga keikhlasan kita itu memang itu maksud saya. Untuk menjaga keikhlasan itu memang sangatlah sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Karena rasanya sama hati soalnya. Urusan itu di dalam hati kita gitu. Contoh gini, umpamanya kita dijaga dari awal mengikhlas, kita menyumbang ke satu masjid umpamanya, dicontoh lagi menyumbang. Di tahun itu kita sama sekali kita menyumbang itu dibilang dari hamba Allah umpamanya gitu kan, dari hamba Allah. Sudah mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah setahun kemudian, dia sudah datang ke sana ke tempat. Terus ada begini. Nah, ini kalau saya tidak sumbang, umpamanya ini tidak akan jadi seperti begini. Oh, nah itu juga gugur. Oh gugur. Waduh. Keikhlasannya itu. Nah, umpamanya terus kita, ada di pang-pang foto di rumah gitu kan. Nah,
Nah, ini adalah waktu saya haji, tapi dengan tujuan niat ini ingin apa? Membanggakan diri gitu. Umpamanya. Dulu kita ikhlas tapi karena ada foto ataupun umpamanya yang terpampang itu diperlihatkan kepada orang lain dan orang lain terus kita ceritakan kepada orang lain bahwa ini dan tujuannya ini membanggakan, dulu kita lulus. Nah, di setahun kemudian rupanya kita mencerita, oh tahun kemarin saya di sini, oh ini. Nah, tapi dengan tujuan niat, nah itu pun gugur juga. Ya mungkin mengurangi lah ya. Kita tidak apa ya, tidak murnilah keikhlasannya itu. Yaitu untuk menjaga keikhlasan itu untuk menurut para memang sangatlah sulit. Jadi kalau dikatakan dari awal sampai akhir atau sampai akhir hayat, bahkan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat itu, untuk menjaga keikhlasan itulah memang sangatlah sulit itu. Gitu. Insyaallah itulah. Berarti kita harus terus memohon amalan yang sudah kita perbuat, biar kita tetap ikhlas hati kita. Mungkin saya pernah dengar doa ini ya yang kayak Rabbana taqabbal minna itu berkaitan sama amal yang sudah kita lakukan kan ya? Iya. Gimana tuh lengkapnya kan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, itu ada. Ya, boleh. Itu ada dalam Quran kan ya? Boleh. Pun ya banyaklah doa-doa, yang terutama ya itulah kalau kita sering mendekatkan diri kepada Allah, kita sering berkumpul dengan orang-orang ulama-ulama yang soleh, insyaallah kita sering itu insyaallah. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih yang membuat kota Mekah ini istimewa? Ini dari Kanola Febriani. Kota suci Mekah ini kok bisa istimewa, Set? Ya. Mungkin di dalam keterangan banyak sekali keistimewaan di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, sebab yang paling utama atau keistimewaan yang paling utama yang pertama sekali adalah tempat itu adalah tempat di mana dilahirkannya manusia teragung, manusia termulia, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ya, kalau kita melihat dengan sejarah keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diterangkan dalam satu keterangan, kalaulah sekiranya kami tidak menciptakan Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan tercipta seluruh alam ini. Itu. Dan Nabi Muhammad pun mengatakan bahwa anak min nurillah wal alam min nuri. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh alam termasuk kita ini apa semua itu adalah diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita dengan secara logika saja kebesaran Nabi Muhammad SAW itu besar. Dan lain-lain ini yang lainnya juga ada di sana adalah adanya Masjidil Haram, terus adanya Baitullah gitu. Jadi di Baitullah pun ada tempat-tempat yang mustajabah, seperti ada Hijr Ismail. Di sana juga ada ada Hajar Aswad. Nah, itu semua tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitannya sejarah soalnya ya. Iya. Pasti panjang banget. Panjang banget. Insya Allah. Nah, apalagi waktu pas Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Iya. Kayaknya kalau nggak hijrah waktu itu kota Madinah biasa-biasa aja kali ya. Iya. Allah alam mungkin. Jadi kota Mekah dan Madinah itu makanya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga disebutkan tanah haram gitu kan. Makanya kalau kita mau berkunjung ke sana itu harus dijaga dulu kesucian hati kita, dijaga dulu kemurnian hati kita dengan niat yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Mau ziarah ke Rasulullah, mau kita beribadah di Masjid Nabawi, di Masjid haram yang di Mekah itu harus dengan niatkan Allah. Nah, Ka'bah itu katanya sebagai kiblat kedua ya, Ustaz ya?
Iya. Dulunya itu kiblat pertamanya katanya di Masjid Aqsa itu ya. Di Milaso ya. Itu sempat pernah jadi perdebatan juga kan sama orang-orang Yahudi. Ka'bahnya dijadiin kiblat kedua itu ya. Tapi walaupun sekarang Ka'bah jadi kiblat kedua, umat Islam masih pengen tetap ya ziarah ke Al-Aqsa. Aqsa. Ya, karena memang 3 tempat itu masjid yang paling yang di muka bumi ini. Yang pertama Masjidil Haram kan yang ada di Mekah, kemudian Masjid Nabawi, dan ketiga Masjid Aqsa. Kan dalam satu hadis kalau kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya lebih baik daripada berapa? 100.000 kali sholat. Kalau di Masjid Nabi berarti lebih baik daripada berapa? 1000 apa tuh? Kali sholat. kali sholatan. Tapi kalau di Masjid Aqsa adalah 500. Itu keterangannya. 500.000. Fadilahnya ya. Iya, fadilahnya itu. Jadi pengen jadi orang Mekah saya tetap. Kayaknya tiap hari sholat di sana pahalanya udah bukan 27 lagi. Udah jauh sama kita di sini gitu. Tapi kalau kita sembahyang di Masjidil Haram itu Iya. dalam keterangan itu di Masjidil Haram itu ya. Oke, nah pengalaman Ustadz kan waktu itu ibadah umrohnya dapatnya Ramadan. Wah, itu kan katanya Ramadan tuh pahalanya setara dengan haji kan. Iya, iya. Itu suasana Ramadan di sana kayak gimana, Ustadz? Masya Allah, luar biasa sekali memang. Tapi kalau di yang bisa berbuka bersama yang sebelum itu yang di Lantai 2 ya? Nah, ya dan itu yang kalau di Nabawi itu semua dibuka. Tapi kalau di Haram itu kadang-kadang ada yang tempat-tempat khusus saja. Gitu. Tempat khusus gitu. Untuk berbuka bersama itu memang Masya Allah. Apalagi kalau kita umrohnya itu di 20 Setelah sholat 10 hari terakhir itu kan yang 10 hari terakhir jadi tanggal 21 itu yang untuk mencari Lailatul Qadar itu Masya Allah orang Saudi itu hampir tumpah. hampir tumpah itu maksudnya Ya gimana? maksudnya semua itu pada datang ke Masjidil Haram. Oh, berlomba-lomba ya? Berlomba-lomba itu bahkan penuhnya itu Masya Allah. Saya pernah sekali itu ada mau mencari tempat duduk saja itu sangat susah di sana. Cari tempat duduk ini. Ya untuk kita mencari tempatnya karena penuhnya saking penuhnya itu kalau dikatakan dari tanggal 21 apalagi tanggal 27 itu Ramadan Masya Allah itu luar biasa itu kelebihan. Yes. Itu sholat witirnya di sana sama kayak kita saat Iya 11 berapa kalau di Masjidil Haram? ya 11 Cuman bacaannya bahasannya panjang. panjang. Ya. Luar biasa sih. Nah, insya Allah alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman kita sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Insya Allah ini akan bermanfaat ya teman-teman. Ya mudah-mudahan dan tapi sebelumnya mohon maaf ya karena mungkin karena ya kita kan lagi belajar baru pertama juga kita berjumpa. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi lah. Lebih baik insya Allah. lagi, insya Allah. Ya, karena masih dalam penyampaiannya mungkin ada sepatah kata yang kurang atau gimana gitu kan. Oh iya. Nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan Tujuan bermanfaat. kita kan sama-sama mencari ridha Allah juga Iya, dalam hal ini gitu. Kalau ada kesalahan atau apa mohon dimaafkan. dimaafkan saja. Oke. Sekian. Mungkin penutup dari saya kata Mutiara, umroh adalah perjalanan spiritual yang mengubah hati dan jiwa, membawa kedamaian dan membawa ketenangan juga kepada orang-orang yang khusus untuk mencarinya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini adalah bagian dari orang-orang yang mencari kedamaian hati. Amin. Melalui perjalanan ibadah umroh nanti. Amin. Insya Allah ada satu tagline dari kami, yaitu Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. terpanggil. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.